Bener. Tetap harus bayar. Balik ke pabrik kerja kamu. Kita nunggu giliran berarti. Sayang itu keluarga aku. Hah? Tiga, empat, lima, enam. Buruan ini baru 6. Tiga deh. Lu bantuin, Bang. Kalau aku bantu juga nanti siapa yang nyatet-nyatet? Lur, hidup itu emang kayak roda berputar. Kadang di atas banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By the way, aku sudah jadi bos, Lur. Kalau bohong, gak apa-apa lah. Siapa tahu ntar jadi beneran. Jadi, kalau kalian ke Palembang, mampir yo ke tokoku di Kecamatan Sukarami, Kemplangi, wakeh. Rasane lemak nian. Sebenarnya sih, Lur, kedatanganku ke Palembang bukan tanpa sebab. Aku lagi mau cari mantanku, namanya Mbak Ocha. Mudah-mudahan dia belum ada yang punya yo. Mau kirim berapa? Mas Bondo. Oh, tar. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Mbak Ocha tiba-tiba singgah. Kesempatan iki. Yang mau cemilan. Tenang, jangankan cemilan. 10, 11 juga boleh. Boleh bebas. Iya, parah banget. Sayang kayak jadi kelihatannya. Jadi, iya, boleh nih. Tangan dibawa-bawa ke sini. Banyak banget. Ini enak. Ini kalau pas tahu gimana? Iya, ntar Dah. tahu baru tahu Ini cukup rasa ya? kamu dulu. Ini enggak kebanyakan sayang nanti. Ini mah cuma sedikit loh. Stoknya. Boleh Toko. nambah enggak? Gampang. Ini habisin dulu ya. Mau nambah satu lagi boleh enggak? Nanti aku antar ke rumah aja, setrek. Ya. Dul. Bapak. Aduh. Banyak cewek itu belanja tadi. Iya, Pak. Belanja banyak. Bayar nggak tuh tadi? Hah? Bayar nggak? Waduh. Lagian Mbak Ocha nyuruhnya banyak banget. Kalau nggak bayar rugi aku, bangkrut ini. Mana ini? Itu tadi cewek aku, Pak. Wah, nggak bisa kalau gitu. Keluarga tetap harus bayar. Balik ke pabrik kerja kamu. Janganlah, Pak. Nggak bisa, harus. Ya, pabrik. Iya, Pak. Ya. Dalah, balik meneh neng pabrik. Pak, ikannya udah siap, Pak? Siap. Udah, bisa masuk ya? Oh iya, Lur, kemplang iku cemilan kerupuk khas Sumatera, terbuat dari campuran ikan kakap, garam, penyedap, dan telur. Pakai mesin sederhana ini, campuran ikan diaduk sama tepung tapioka. Adonan yang menggumpal ini harus terus diaduk sampai kalis dan lembut, Lur. Ya, kira-kira 15 menitan lah. Adonan udah siap diolah. Tuh, ya. Selanjutnya, adonan dibagi per setengah kilo, Lur. Sudah ada sekitar 8-10 orang yang menunggu adonan ini untuk dicetak. Campuran ini dibentuk memanjang 30 cm. Koyo pempek Ranger yo. Tulangannya dikukus dulu. Oh, iya, Pak. Adonan kemplang yang sudah dicetak kemudian masuk ke dalam alat kukusan. Alatnya gede banget yo. Kotakan ini mampu menampung 160 kg adonan kemplang. Biar kalau ada pesanan banyak
bisa langsung selesai dalam waktu singkat lur. Gak perlu tunggu lama, 1/4 jam saja adonan kemplang udah bisa dikeluarkan dari oven. Tapi adonan ini belum bisa langsung diproses lur. Didiamin dulu minimal 2 hari tergantung ukuran. Makin besar yo makin lama. Pokoknya sampai adonan atos alias keras biar lebih gampang dipotong nanti. Soalnya kalau masih lembek hasil potongannya jadi kurang rapi, malah penyat-penyot nanti. Ini nih yang sudah 2 hari udah siap dipotong. Karena banyaknya pesanan, ada 4 mesin potong yang bisa dipakai. Pakai alat ini aku hanya perlu mendorong adonan kemplang, terus berhenti sebelum adonan hilang dimakan mata pisau. Meskipun kelihatannya sepele, aku harus hati-hati lur. Soalnya pisau pemotongnya tajam banget, tajam mulut netizen julid. Lur, Palembang iki panasnya lagi pol-polan. Tapi cuaca kayak gini yang aku suka. Karena kurang dari 2 hari potongan kerupuk udah kering banget lur. Kalau hujan, ya wassalam, bisa berhari-hari baru bisa diproses. Sebelum digoreng, bakal kerupuk ini harus diseleb dulu. Kurang lebih 1 jam dibiarkan memanas di mesin penggiling ini lur. Nah, pabrik tempatku bekerja gak cuma bikin kerupuk kemplang aja yo, tapi masih banyak jenis kerupuk lain. Salah satunya kerupuk putih kampung yang melegenda ini lur. Seperti biasa harus digoreng 2 kali yo. Tahap pertama kerupuk digoreng sampai mekar. Selanjutnya digoreng pakai minyak super panas. Dengan cara ini dijamin deh kerupuk akan mengembang dan gak bantat lur. Dul, Daya, ini upah kamu Dul untuk kerja nih. ini Pak, Iya. adonan kerupuknya aja Pak. Ini tadi sudah ambil banyak tadi teman-temanmu. Mana ini ya? Iya ya Pak. Iya. Ya, Yuk. makasih ya Pak ya. Yo. Yo. Ya, gara-gara kesemsem sama Mbak Ocha, aku cuma dapat adonannya aja lur. Tapi nih, di tangan gundul, adonan kemplang iki bisa tak sulap jadi makanan enak. Pertama, bagi adonan jadi 2. Masing-masing aku berikan warna supaya makin gemerlap. Gak usah ditambah bumbu dan perasa. Setelah warna tercampur merata, langsung diratakan di dalam cetakan. Gak lupa lur, sebelumnya cetakannya dilapisi mentega atau minyak biar gak lengket yo. Adonan kedua aku kasih warna biru. Kedua warna adonan ini selanjutnya dimatangkan dengan cara dikukus lur. Karena gak terlalu tebal, 15 menit aja udah matang lur. Saat adonan masih panas-panasnya, langsung ditaburi abon yo. Karena masih basah, abon akan nempel kayak pakai lem Korea. Lanjut, digulung sampai gak ada celah. Terus potong-potong. Gak harus pakai penggaris kok, sesuai selera aja. Terakhir, bagian atasnya dikasih abon biar makin menggugah selera. Jadi juga olahan kembolong kreasiku. Warnanya seger banget yo lur. Makin gak sabar untuk menikmatinya. Wes, enak banget. Harumnya. Walah, cem-cemanku lewat. Mbak kayak kue kebanyakan gula. Manis banget. Itu kayaknya
enak, Dul. Baiklah, yuk, makan ya. Untung ada kemplang abon buat nyimbangin rasa deg-degan di hatiku. Ihi. Kita nunggu giliran berarti. Sayang, itu keluarga aku. Hah? Banget ya. Katanya mau ngajak jalan-jalan susur sungai pakai perahu. Jadi nggak? Jadi, itu banyak banget perahu, Dul. Aku mau naik itu ya. Ngomong-ngomong lur, perjalananku ke Palembang gak boleh sia-sia. Kudu banget nih jadian sama Mbak Ocha. Aku udah janjian nih mau romantis-romantisan menyusuri Sungai Musi. Biar gak rugi aku, kemarin udah ngambil kemplang gratis. Itu perahunya udah disiapin Mbak Ocha lur. Sayang, itu perahunya. Aduh, banyak orangnya. Kita nunggu giliran berarti. Sayang, itu keluarga aku. Hah? Aduh, kita nggak bisa romantis-romantisan dong. Yuk. Ya. Ayo bang, tarik bang. Mana nih? Ini sama aja. Aku jalan, ini bawa security. Gak apa-apa, sayang. Gimana ya? Saya, itu burung. Lah. Rame bener dulur-dulurnya lur. Duh, PDKT kok sekeluarga. Tuh, pas view-nya bagus yuk. Kita foto. Yuk, hadap sana. Yuk, sini. Satpamnya banyak banget. Aku gak bisa colongan nih. Anggap aja kayak naik gondola di Itali, tapi dengan kearifan lokal Sungai Musi. Saya, tuh. Aku bisa menikmati kota Palembang dari sudut yang berbeda lur. Tadinya aku mau ngajak Mbak Ocha ke restoran yang fancy lur. Berhubung datangnya sekompi, uangku gak cukup. Aku harus kerja lebih ekstra buat keluarga calon mertuaku. Kali ini aku lagi ada di Kampung Anyaman yang ada di Kelurahan 34 Ulu Palembang. Karena ada di bantaran Sungai Musi, batang aren harus diimpor dari daerah Sungsang yang berjarak 90 km lur. Meskipun gak punya bahan baku produksi, kerajinannya gacor pol. Ketika memasuki lorong, aku sudah disambut sama jemuran daun nipah yang tersampir di halaman rumah warga. Dul. Ini ya. Oh. Ini tu lah, tiga. Sana Gun. Sini tiga sana. Apalagi sekarang udah menuju Lebaran Haji. Pesanannya berjibun lur. Dengar sampai nolak. Sombong amat. Biasanya kami mengolah daun nipah jadi barang serbaguna. Lidinya disulap jadi piring, snack tahu, tampah, sampai sapu lidi. Udah halus. Ini di kasar ya. Daunnya dijual ke pasar untuk dijadikan ketupat. Lidi yang warnanya berubah kecoklatan disusun untuk dibuat bentuk dasar. Nah, proses inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kerajinan yang mau aku buat lur. Kanannya muter ya. Ya.
Geser itu. Biar gak mudah lepas, selanjutnya dirangkai pakai tali. Terus dianyam sesuai bentuk yang diinginkan. Kalau bikin snack tahu dengan kemampuanku yang luar biasa ini, aku cukup bisa mengimbangi, Lur. Kurang dari setengah jam, kerajinan satu ini udah jadi, Lur. Ini keranjang buah ini. Tahu. Oh, tahu. Iya, tahu. Ini lagi. Level selanjutnya, aku mau bikin piring nasi. Bikin tatakannya sih, aku udah di luar kepala yo. Tapi semakin lebar, kok malah jadi berantakan, Lur. Injak sama kaki. Iya sabar, kalau injek sama kaki bu. Sama tangan diteken. Aku dimarahi sama nenek terus. Katanya aku gak becus. Meskipun ada emosinya, tapi ada benernya juga sih. Bikin simpulnya lebih rumit, Lur. Ampun, Nek. Bentar, dipukul-pukul dulu. Nah. Jadilah jangan dipukul lagi. Udah nanti dipotong. Ya, jadi. Ini dulu, kawin kan tak sudah betul baik. Nenek. Udah penting kan ya? Nah, dilanjut ya. Dilanjut ya, Nek ya. Terakhir, sisa anyaman dipotong biar rapi. Ye, mantep pora. Kerajinan anyaman buatanku dan pekerja yang lain. Ciamik kan? Makin kering warnanya, jadi lebih gelap. Cocok banget deh kalau kalian punya konsep rumah minimalis. Upahku nanti mau tak beliin bahan spesial buat nyogok keluarga Mbak Ocha yang sekompi itu, Lur. Nih, aku sudah siapkan tepung beras, tepung tapioka, garam, kelapa, serai, lengkuas, daun salam, kemiri, bumbu bawang, jahe, dan ketumbar. Biar makin maknyus, aku juga pakai ikan tenggiri, Lur. Untungnya Mbak Ocha mau membantu untuk menyiapkan hidangan spesialnya, Lur. Mbak Ocha, aku percayakan bagian perbumbuan. Ada 2 bawang dan ketumbar yang dihaluskan sehalus tutur katanya. Kalau aku bagian perkuahan. Kuahnya dibuat dari santan yang dihasilkan dari buah kelapa tua. Kalau udah pakai bahan andalanku ini, dijamin deh cita rasa masakanku gak ada tandingannya. Ditambah pakai ikan tenggiri koyong ini, wis tak terkalahkan. Aku suka banget sama ikan ini, soalnya teksturnya lembut banget. Terus durinya mudah dilepas, Lur. Pokoknya gak ngerepotin. Yo, meski agak mahal dikit. Biar aromanya makin menusuk hidung, aku butuh bantuan dari serai dan jahe, Lur. Yuk, bumbunya udah selesai? Sudah. Oh ya. Aku masak dulu ya. Oke, iya dulu. Pertama aku tumis bumbu halusnya. Kalau wanginya udah bikin hidung gatal, baru masukin santan dan bumbu gepreknya yo. Sekarang masukkan ikan tenggiri yang udah dihaluskan, Lur. Weh, aromanya wis bikin penghuni perutku teriak-teriak ini. Tinggal tunggu sampai mateng, baru disisihkan yo. Sambil menunggu kuah mateng, kita lihat Mbak Ocha adon dadarnya yuk, Lur. Semua bahan dadar diolah bareng-bareng. Aku punya sedikit tips nih, biar hasil dadarnya secantik Mbak Ocha. Perbandingan tepung dan air banyak 1:4 yo. Pokoknya sampai kelihatan cair banget. Tapi warnanya kurang sip nih. Tinggal tambahin pasta makanan aja yo. Pasti warnanya makin gemerlap.
Sudah, Dul. Udah yuk. Biar saya yang teruskan. Oh, ya yuk. Langsung dimasak aja yo Mbak. Buat dadar itu pakai loyang bulat seperti ini. Pastikan sudah dilapisi minyak biar gak lengket yo. Lalu tuang tipis aja dan langsung kukus. Proses pematangan ini juga sebentar banget kok Lur. Kira-kira 3 menit aja. Dadar pun sudah matang dan tinggal diangkat. Jangan lupa gulung-gulung koyo lagi ngegulung karpet. Ini dia hasilnya Lur. Masakan cantik ini aku beri nama Gonakuri, kepanjangan dari Burgowana Kuah Tengiri. Kece yo. Gak pakai lama, kita makan bareng-bareng yuk. Ternyata rasanya enak banget Lur. Kuahnya gurih dan ada sensasi kenyal dari ikan tengirinya. Sebagai penutup, izinkan aku berikan kata-kata hari ini untuk Mbak Ocha. Hari Minggu itu weekend, tapi kalau cinta kita will never end. Asik. Gak sia-sia ngejar ayang sampai Palembang. Jalan-jalan dulu yo Lur. Kalau nggak begini, sohib mungilku yang satu ini bisa ngambek. Di perantauan yang bikin aku semangat hidup, yo karena ada si Ririn besti terbaikku Lur. Wes, healingnya udahan dulu yo Rin. Sekarang waktu kita pergi belajar. Manjat. Nah, ya. Putar, petik, putar. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, beruk-beruk seperti ini memang jadi sahabat warga setempat. Semenjak kecil, Bro akan diasah kemampuan alaminya untuk memanjat dengan menambah keterampilan petik kelapa. Tuh, 10 putaran. Nah, pinter. Kalau cuma putar-putar kelapa, si Ririn udah lulus iki Lur. Nah, Rin, sekarang latihannya adalah putar kelapa sampai jatuh, ya. Setelah lulus di level 1, tantangan berikutnya gak cuma putar kelapa, tapi juga menjatuhkannya. Ya terus, pakai kaki belakang nggak apa-apa. Ayo, nah, bagus. Wis Yorin, kita lanjut pelatihan tahap ketiga. Sekarang metik kelapa, turunin ya. Nanti setelah tangan dan kaki yang dilatih, tes kali ini menguji seberapa kuat gigitan si Ririn memutus tangkai buah kelapa. Pinter, ya turun. Nah, sekarang Ririn dapat hadiah. Dul, kebetulan dulu. Ada apa udah? Kelapa dulu kekurangan nih di untuk UMKM dul. Banyak Pak? Banyak. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Waktunya si Ririn mempraktekkan ilmu petik kelapa yang sudah aku wariskan. Untuk urusan pilih dan petik kelapa, aku gak perlu lagi pakai acara panjat memanjat.
Nah, pilih yang tua kelapanya ya. Bro, pemetik kelapa seperti ini nih yang jadi kearifan lokal dari tanah Minang. Bangganya aku, Lur. Kelapa yang sudah terkumpul langsung aku belah. Hasil kelapa petikan si Ririn masih belang blonteng. Beberapa yang kubelah ini kondisi kelapanya sudah terlalu tua. Saking tua usia kelapa sudah muncul tombong alias kentos di dalamnya, Lur. Kalau orang sini sih menyebutnya kelapo atau tumbuang karambia, Lur. Dul, udah selesai, Dul. Baru segini, Pak. Ini masih banyak. Aduh, ini kelapanya kok tua-tua sekali nih, Dul. Kita nggak kepake yang begini untuk bikin kubika nih. Gimana, Dul? Nggak kepake ini, Pak? Nggak kepake, Dul. Wah, kalau buat saya gimana, Pak? Boleh, tapi kita bikin bantu adonan begini di atasnya. Silah. Ya, ayo, Dul. Dibantu dulu bikin adonan. Marut kelapa dulu. Untuk kebutuhan UMKM, Lur, kelapa memang tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Kelapa usia sedang dianggap yang terbaik. Bu, ini Bu, kelapanya udah diparut, Bu. Udah siap? Oh ya. Hasil parut kelapa ini, Lur, menjadi bahan utama kue bika bakar. Udah 3 aja, Bu. Biar saya yang lanjutin. Racik air kelapa, gula cair, dan tepung beras jadi satu. Jangan lupa campur dengan kelapa parutnya juga yo. Sip lah, untuk adonan versi original sudah jadi, Lur. Yang unik dari bika bakar ala ranah Minang adalah proses pematangannya. Memakai belanga atau kuali tanah liat. Lembaran daun pisang akan diisi dengan adonan bika secukupnya. Kalau sudah penuh terisi, belanga berisi bika akan ditutup kembali dengan belanga penuh kayu bakar. Alhasil, panas jadi lebih merata. Ditambah aroma bakaran kayu jadi lebih menggoda. Aku dan Umi Siti mau bikin hidangan mie dengan katsu dari tumbuang kelapa. Kentos alias tumbuang kelapa merupakan cikal bakal tumbuhnya tunas kelapa. Bagian ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tunas kelapa selama proses bertunas atau berkecambah, Lur. Untuk urusan perbumbuan, aku serahkan pada Uni Siti. Selain bumbu ulek, Uni Siti juga memakai bumbu iris seperti bawang bombay. Jangan lupa bawang merah dan bawang putihnya sekalian. Katsu dari tumbuhan kelapa yang aku buat mau aku bikin bentuk berbeda. Tumbuhan aku potong memanjang seperti stik. Lanjut, Lur, adon terigu bersama dengan air. Beri lada bubuk biar ada pedas-pedasnya. Kasih garam biar makin gurih. Lur, katsu adalah makanan khas Jepang yang biasanya berupa potongan daging hewan yang digoreng. Sebelum digoreng, daging akan dilapisi tepung basah dan baluran tepung roti. Dengan begini, tekstur hidangan katsu menjadi istimewa karena terasa renyah, gurih di luar tetapi lembut juicy di dalamnya, Lur. Udah nih, gorengan terakhir. Ini bumbu udah siap semua. Tinggal ditumis. Bentar ya. Tumis bawang-bawangan terlebih dulu. Setelah harum, masukkan juga bumbu uleknya. Lanjut, Lur, masukkan santan biar cita rasa mie-nya makin gurih. Jangan lupa
beri air secukupnya. Aku mau bikin mie dengan kuah nyemek lur. Itu loh, mie rebus dengan kuah yang diasatkan. Udah pas iki lur. Udah waktunya mie basah buat masuk. Cantik yo warnanya. Terakhir tinggal campur dengan katsu tumbuhan kelapa buatanku. Kalau begini hasilnya gak kalah yo lur dengan penampakan menu resto bintang 5. Cantik dan menggoda banget. Tuh, mie katsu tumbuhan karambia lebih nikmat disantap selagi hangat. Asli lur, ini enak banget. Minyak kenyal, kuah bumbunya meresap. Katsu tumbuhan karambianya renyah dan lembut banget di dalamnya. Rasa dan aroma kelapanya masih tetap terjaga. Jos gandos lur.